Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa masing-masing, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa cukup. Pada pembelajaran kali ini, kita akan masih membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel, tentang menentukan sistem pertidaksamaan dua variabel dari daerah himpunan penyelesaian yang diketahui. Pembelajaran sebelumnya kalian telah menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Sekarang ada daerah penyelesaiannya yang diketahui, kalian akan menentukan sistem pertidaksamaannya seperti apa. Oke, kita masuk ke kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya terlebih dahulu. Kompetensi dasar masih di 3.4 menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel, linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. 4.4 menyelesaikan masalah berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel, linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Nah, Indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini adalah menentukan sistem pertidaksamaan dua variabel dari daerah himpunan penyelesaian yang diketahui, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel, baik itu linear kuadrat maupun kuadrat kuadrat. Nah, kita harus tahu dulu peta konsep. Peta konsep nih. Kemarin, dalam pembelajaran sebelumnya, kalian telah menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Untuk sekarang, ada daerah penyelesaian yang diketahui, kemudian akan menentukan sistemnya. Sistemnya bagaimana? Nah, daerah penyelesaiannya itu baik bisa berupa garis parabola, garis lingkaran, parabola-parabola maupun parabola lingkaran. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertidaksamaan ini yaitu tanda. Nah, tanda ini seringkali kalian terkecoh, baik itu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Pada gambarnya akan seperti apa ngaruhnya tanda ini. Kemudian sistem, nah ini juga tidak kalah penting. Kalian harus bisa membedakan sistem, kemudian daerah himpunan penyelesaian. Bedakan ya antara sistem dan daerah penyelesaian. Kalau sistem, itu pertidaksamaannya. Kalau daerah himpunan penyelesaian adalah gambar atau grafiknya. Bisa ya? Nah, selanjutnya langkah kerja yang kalian lewati itu akan seperti apa? Nih, yang pertama, dari himpunan penyelesaian menentukan terlebih dahulu persamaannya, baik itu garis, parabola, maupun lingkaran. Nah, dari gambar-gambar ini kalian pertama harus menentukan persamaannya terlebih dahulu. Persamaan garis seperti apa, nanti kita akan bahas. Persamaan parabola seperti apa, dan persamaan lingkaran seperti apa, nanti kita akan bahas. Nah, setelah kalian menemukan persamaannya, kemudian cari pertidaksamaannya dengan menggunakan uji titik. Nah, uji titik ini bisa kalian ambil sembarang titik pada daerah penyelesaian, kemudian uji pada persamaan yang didapat ini. Nanti apakah tandanya itu kurang dari, lebih dari,
atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Selanjutnya, tinggal kalian simpulkan. Dari dua pertidaksamaan yang didapat, misalnya garis dengan parabola, pertidaksamaan garisnya seperti apa, pertidaksamaan parabolanya seperti apa. Nah, gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas garis lurus. Di sini ada suatu daerah himpunan penyelesaian. Nah, ada garis, kemudian ada parabola. Pertama kita akan mencari dulu persamaan garisnya. Nah, untuk menentukan persamaan garis, kita hanya perlu 2 titik. Kita hanya perlu 2 titik. Nah, kalian bisa coba ambil titik yang gampang aja yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Misal ini garis ini berpotongan dengan sumbu X pada titik 7,0 ya. Kemudian berpotongan dengan sumbu Y di titik berapa nih? Di titik 0,6. Nah, dari 2 titik ini cukup untuk menentukan persamaan garis. Misalnya kita akan menetapkan 7,0 itu sebagai titik pertama, berarti ini kita misalkan X1, ini Y1, kemudian 0,6 titik yang kedua, berarti ini X2, Y2. Oke, nah menentukan garisnya kalian tinggal substitusi kedua titik ini ke persamaan Y dikurangi Y1 per X dikurangi X1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Yuk kita selesaikan. Y dikurangi Y1-nya berapa? 0 per X dikurangi X1-nya 7. X dikurangi 7 sama dengan Y2-nya 6 dikurangi Y1 7. Y1-nya 0 ya. 0 per X2. X2 0 dikurangi Y1-nya 7. Nah, seperti itu. Kemudian kalian tinggal kali silang. Di sini selesaikan Y per X dikurangi 7 sama dengan 6 per negatif 7. Dikali silang jadi negatif 7Y sama dengan 6X dikurangi 42. Nah, bisa kalian pindah ruas. Yang negatif 7 jadi sebelah kanan, yang 42 jadi sebelah kiri. Jadi kita supaya variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. 6X ditambah 7Y. Nah. Jadi kita dapat persamaan garisnya itu 6X tambah 7Y sama dengan 42. Ini persamaan garisnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah uji titik, mencari pertidaksamaannya. Mencari pertidaksamaan. Oke. Kita ambil titik di dalam daerah penyelesaian. Misalnya kita ambil titik 0,0. Kemudian kita uji.
titik 0, ingat ya, dalam uji titik kalian boleh mengambil titik manapun, baik itu daerah penyelesaian maupun di luar penyelesaian. Tapi kalau supaya tidak ganti-ganti lagi tanda, kalian harus mengambilnya di daerah penyelesaian. Tapi jangan sekali-kali kalian mengambil titik di tepat pada garis. Jangan mengambil titik tepat pada garis. Soalnya itu nggak akan jadi pertidaksamaan. Oke, kita ngambil aja di titik yang di daerah penyelesaian, yang di arsir biru nih. Misalnya kita ambil 2,0. 2,0 kita ambil, berarti X-nya 2, Y-nya 0. Kita uji. Sebentar, kita hapus dulu. Kita telah dapat persamaannya itu 6X ditambah 7Y sama dengan 42. Nah, kita akan menguji titik 2,0. Substitusi 2,0 ke persamaan garisnya. X-nya 2, Y-nya 0. Nah, jadi kira-kira seperti apa nih? 6 kali 2, 12. 7 kali 0, 0. 12 dengan 42, tandanya seperti apa? Tandanya jelas kurang dari. Lihat, kurang dari sama. Berarti pilihannya antara kurang dari sama dengan atau kurang dari. Lihat pada garis grafiknya. Kalau garis grafiknya tidak putus-putus, maka pertidaksamaannya pakai sama dengan. Kalau putus-putus seperti parabola ini, maka pertidaksamaannya tidak pakai sama dengan. Misalnya berarti kalau garis ini berarti kurang dari apa? Kurang dari sama dengan, karena ini tidak putus-putus. Kurang dari sama dengan. Oke. Mencari pertidaksamaannya udah, berarti lanjut kita terapkan aja persamaan ganti sama pertidaksamaannya. Jadi 6X ditambah 7Y kurang dari sama dengan 42. Gitu. Nah, sama. Kesimpulannya 6X tambah 7Y kurang dari sama dengan 42. Untuk selanjutnya kita masuk pada parabola. Soalnya seperti yang tadi, kita akan mencari dulu persamaan parabolanya. Dalam menentukan persamaan parabola, kalian bisa menggunakan rumus-rumus ini nih. Nah, yang pertama, grafik melalui 3 titik. Titik A, B, dan C. Maka nanti kalian substitusi titiknya pada persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Kemudian kalian bisa cari solusinya. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, yang kedua, grafik memotong sumbu X di titik A dan B dan melalui titik C. Ini grafiknya memotong sumbu X di titik A dan B dan melalui titik C. Nah, yang ketiga, grafik menyinggung sumbu X di titik A dan melalui titik B. Kalau yang kedua itu memotong
sumbu X. Berarti ada sumbu X dipotong. Nah, seperti gambar di sini. Kalau menyinggung berarti di sumbu X-nya cuma ada satu titik pada parabola. Nah, ini boleh pakai rumus yang ketiga. Nah, untuk kondisi yang keempat, grafik mempunyai titik puncak P, Q dan melalui titik A. Jadi kalau kondisi yang keempat, kalian cuma perlu titik puncak dan salah satu titik di parabola. Coba kita lihat parabola ini. Nih. Parabola ini memotong sumbu X di dua titik. Berarti bisa kalian pakai rumus yang kedua. Kalau rumus yang pertama itu bisa kalian gunakan di semua parabola. Ini juga bisa kalau kalian mau menggunakan rumus yang pertama. Kemudian kalau untuk yang ketiga itu khusus hanya untuk menyinggung sumbu X. Nah, kalau gambar ini bisa gak pakai persamaan yang keempat? Bisa saja. Kita bisa lihat titik puncaknya berapa. Nah, titik puncak ini bisa kelihatan nih sebenarnya. Titik puncaknya itu 2,-1 ya. Nah, berarti titik ini sudah diketahui puncaknya. Maka kalian bisa ambil titik lain yang dilewati parabolanya. Jadi untuk kondisi gambar ini, persamaan atau rumus yang digunakan boleh nomor 1, nomor 2, atau nomor 4. Itu boleh, itu kondisional, bebas mau menggunakan yang mana. Oke, kita coba gunakan yang nomor 2 aja. Grafik memotong sumbu X di titik A dan B dan melalui titik C. Nah, ini sudah kita ketahui bahwa grafiknya memotong sumbu X di 1,0 dan 3,0. Jadi kita bisa tulis persamaan yang tadi itu Y sama dengan A X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Nah, untuk Y dan X itu titik yang dilalui oleh parabolanya. Sedangkan X1 dan X2 itu merupakan akar-akar dari parabola atau titik yang berada pada perpotongan dengan sumbu X. Kita langsung masukkan atau substitusi Y-nya itu. Nah, titik yang dilaluinya itu adalah 0,3, berarti Y-nya itu 3. A-nya kita cari tahu. X ini adalah 0, karena 0,3 dilalui oleh parabola. X1, akar atau garis titik yang dipotong oleh sumbu X, yaitu 1 dan 3. Boleh yang mana aja. Misalnya X1-nya itu 1 dan X2-nya itu 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba selesaikan di dalam kurung. Ini 3 sama dengan 0 dikurangi 1 negatif 1. Negatif 0 dikurangi 3 negatif 3. Negatif 1 dikali negatif 3 itu hasilnya 3. Negatif 1, ini hasilnya negatif 1, ini hasilnya negatif 3. Negatif 1 kali negatif 3.
3. Jadi 3 dikali A, 3A. 3A. Nah, 3A. 3 sama dengan 3A, berarti A-nya itu 1. Nah, kita dapat A-nya itu 1. Kemudian kita ganti ke persamaan yang awal ini. Y sama dengan A-nya 1, X-nya tetap, X dan Y-nya tetap ditulis lagi. X dikurangi X1 nya 1, X2-nya itu 3. Nah, jadi persamaan parabolanya kita dapat X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Oke. Nah, selanjutnya setelah ada persamaan sama mencari pertidaksamaannya. Ambil titik yang di dalam daerah penyelesaian, misalnya 2,0. Yang 0, yang 2-nya itu X, yang 0-nya itu Y, 2,0. Berarti Y-nya itu 0, X-nya itu 2. 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 ditambah 3. Nah, ini tandanya masih titik-titik. Artinya kita cari tahu tanda pertidaksamaannya akan seperti apa. Coba kita selesaikan. 2 pangkat 2, 4. Dikurangi 4 kali 2, 8. Ditambah 3. Oke. Nah, berapa? 4 dikurangi 8, negatif 4. Negatif 4 tambah 3, jadi negatif 1. 0, negatif 1. Kira-kira tandanya seperti apa? Lebih dari 0, jelas lebih dari negatif 1. Tidak pakai sama dengan ya, karena pada grafik parabolanya garisnya putus-putus. Jadi tidak menggunakan lebih dari sama dengan. Nah, jadi kesimpulannya, pertidaksamaan parabolanya itu adalah Y lebih dari X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Y lebih dari X kuadrat dikurangi 4X tambah 3. Ya, benar. Jelas ya? Bisa menentukan pertidaksamaan garis dengan pertidaksamaan parabola, bisa? Bagus. Untuk selanjutnya kita akan coba persamaan atau pertidaksamaan lingkaran. Nah, ini gampang lah untuk lingkaran. Jelas. Yang pertama yaitu menentukan persamaannya dulu. Menentukan persamaan lingkaran itu seperti apa? Coba dilihat. Yang pertama adalah persamaan dengan pusatnya titik 0,0. Jadi kalian bisa menggunakan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk selain 0,0, artinya pusatnya itu di titik A, B selain 0,0 atau P, Q. Maka rumusnya itu R dikurangi P dikuadratkan ditambah Y dikurangi Q dikuadratkan sama dengan R. Nah, ini untuk pusatnya di P, Q. Jadi kalian tinggal substitusi aja R atau jari-jarinya berapa, titik pusatnya juga berapa. Untuk kasus pada gambar, jadi kita menggunakan persamaan yang pertama, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat.
Jari-jari itu bukan dari ujung ke ujung ya, tapi dari titik tengah lingkaran ke ujung. Itu jari-jari. 1, 2. Nah, ini jari-jarinya 2. Jadi persamaannya akan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Nah, 2 kuadrat ini berapa? 2 kuadrat itu 4. Jadi bisa langsung ditulis 4. Nah, selanjutnya mencari pertidaksamaannya. Kalian coba uji titik. Uji titik supaya gampang di daerah penyelesaian ambil titik 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. 0 jelas kurang dari 4. Jadi kesimpulannya ini udah ada X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari 4. Nah, ini cukup gampang untuk pertidaksamaan lingkaran. Jelas ya, dapat dipahami. Baik, untuk selanjutnya kalian bisa pelajari lagi bahan ajar yang diberikan, kemudian kerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik nanti yang akan di-share di Google Classroom. Untuk sekarang sekian dulu pembahasan video pembelajaran. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung kalian tanyakan di Google Classroom ataupun di WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.